adik-adik Pratama dan Madya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian bersukacita? Senang sekali pagi ini Kak Wida menemani adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, mari kita bersama bersukaria melalui pujian Mari Kita Bersukaria. Sama-sama nyanyi dengan semangat ya. Bersama berdoa sebelum kita akan memuji Tuhan dengan lagu berikutnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Engkau berkati kami ketika kami tidur. Engkau juga berikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai ibadah ini. Engkau berkenan memberkati kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan nantinya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tahukah kalian kalau Allah kita itu hebat sekali? Siapa yang bisa berikan contoh kehebatan dari Allah kita? Ya, betul. Allah kita menciptakan dunia ini. Allah juga menyembuhkan orang sakit. Dia juga melakukan mujizat loh. Dari dulu sampai saat ini kepada kita semua setiap hari. Nah, oleh karena itu, sekarang Kak Wida akan ajak adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama bersukacita, kita bersama-sama mengucap syukur untuk kehebatan Allah kita. Mari kita memuji Allah ditinggikan. Semuanya bangkit berdiri yuk.
sekarang kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama melihat betapa hebatnya Allah kita itu. Jadi, persiapkan hati dan Alkitabmu. Mari kita bersama memuji. Mari masuk. Selamat mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Nah, bagaimana kabar kalian selama di rumah aja? Mbak Wina selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi kita sudah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan, kita merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa. Yuk kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan umat yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna, atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sampai dengan hari ini kami masih bersekolah dan beribadah dari rumah. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami menolong kami, agar kami dapat memahami maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Adik-adik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Kalian di rumah baca yang keras. Kita akan buka Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 13. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara,
inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, terutama mereka yang melakukannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekitar seminggu sesudah Yesus mengatakan kepada para murid bahwa ia akan mengalami penderitaan, ia akan disiksa, ia akan dibunuh dan akan bangkit kembali, Yesus mengajak 3 orang muridnya terkasih, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Pergilah Yesus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ke atas gunung. Mereka di sana berdoa. Ketika Yesus berdoa, Yesus tampak sangat mulia. Pakaiannya putih berkilau-kilauan, bercahaya. Kemudian Yesus ternyata tidak sendiri. Nampak juga Musa dan Elia ada di sebelah Yesus. Mereka bertiga berbicara tentang kematian Yesus yang akan segera tiba. Nah, Petrus murid-murid juga yang ada di sekitar mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Yesus menawarkan untuk membangun kemah untuk mereka bertiga, yaitu untuk Yesus, Musa, dan Elia. Kemudian ada awan yang menaungi mereka, kemudian ada suara terdengar, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Musa dan Elia menghilang, terangkat. Tinggallah Yesus seorang diri. Nah, murid-muridnya ketakutan, terheran-heran. Yesus berpesan kepada 3 orang muridnya yang menemani saat itu untuk tidak mengatakan apapun apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat pada hari itu, malam hari itu, hingga nanti tiba kebangkitannya. Tadi adik-adik sudah mendengar cerita peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung tinggi. Apa itu transfigurasi? Transfigurasi adalah perubahan wujud tubuh Kristus, tubuh manusianya menjadi tubuh kemuliaan ilahi, tubuh kemuliaan surgawi, bercahaya, berkilau-kilauan. Peristiwa ini terjadi di hadapan orang-orang terdekatnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dengan tujuan agar mereka bertiga ini semakin memahami siapakah Yesus itu sebenarnya. Yesus menampakkan diri dengan perubahan yang dramatis dengan tujuan mereka mengalami kemuliaan Allah. Mereka menjadi saksi dari kemuliaan Allah tersebut. Selanjutnya mereka dapat menjadi saksi atas peristiwa nyata tersebut. Kira-kira apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu Dikatakan mereka sangat ketakutan, mereka gemetar.
Mereka yang selama ini hanya mengenal Yesus dari tubuh manusianya dapat mengalami kemuliaan Yesus, ya, mendapatkan kesempatan mengalami kemuliaan Yesus sedemikian rupa. Dan pada saat itu mereka belum paham kenapa terjadi peristiwa yang demikian. Kenapa mereka harus menyaksikan peristiwa itu di depan mata mereka? Secara simbolis munculnya atau hadirnya Musa dan Elia mendampingi Yesus di atas gunung pada saat itu, pada saat Yesus mengalami transfigurasi, adalah simbol dari hukum Taurat dan para nabi. Namun ketika ada suara dari langit yang berkata, "Dengarkanlah dia," maka itu adalah peringatan bahwa hukum dan para nabi harus memberikan jalan kepada Yesus. Ia adalah jalan yang baru dan yang hidup menggantikan yang lama. Ia memenuhi segala tuntutan dari hukum Taurat dan nubuatan nabi yang tidak terhitung jumlahnya yang memenuhi perjanjian lama. Adik-adik ingatkan ya siapa itu Musa? Bapak Musa adalah orang yang memperkenalkan hukum Allah kepada bangsa Israel. 10 hukum Allah yang tertulis dalam 2 loh batu itu loh. Siapakah Elia? Elia adalah nabi yang benar yang menjadi wakil dari para nabi Allah. Ketika bangsa Yahudi menyebutkan Musa dan Elia, maka itu adalah simbol dari Taurat dan nabi. Kembali kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam bayang-bayang tubuh kemuliaan Yesus, ketiga orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus juga melihat kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan penobatan Yesus menjadi atau sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka bertiga, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tidak pernah lupa dan meyakini bahwa peristiwa yang mereka saksikan, perubahan tubuh Yesus, transfigurasi Yesus Kristus, memang harus terjadi. Dan mereka harus menjadi saksi, mereka harus melihat kenyataan tersebut. Yohanes menulis dalam Injilnya, "Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Petrus juga menulis, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.' Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus." Bagi mereka yang telah menjadi saksi mata dari peristiwa nyata tersebut, mereka bertiga, Petrus, Yohanes, Yakobus, juga telah menjadi saksi bagi murid-murid. Kemudian menjadi saksi bagi orang-orang percaya, jutaan orang percaya selama berabad-abad. Termasuk kita juga umat Kristiani, anak-anaknya. Nah, untuk itu adik-adik juga tetap setia berpegang teguh kepada kebenaran Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami telah menerima firman-Mu.
kami bersama-sama belajar tentang peristiwa transfigurasi. Engkau, Allah, telah menyatakan kemuliaan di hadapan manusia. Kami mau ya Tuhan untuk terus percaya kepadamu dan berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kalian yang di rumah tetap semangat dan tetap sehat. Sampai jumpa. Kita bersama sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai tanggapan dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita bersama memuji Bapa, ku datang padamu. Sekarang kita akan berdoa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Melalui firman ini kami boleh belajar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang sungguh, karena Engkau adalah Allah yang hebat. Kami juga belajar untuk mengucap syukur atas apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau juga memberikan kami orang tua dan saudara yang dapat menolong kami dan menemani kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih karena Engkau berikan mereka kesehatan. Saat ini Bapa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu yang dalam penyembuhan di rumah maupun yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka satu persatu. Tuhan berkenan melawat mereka. Biarlah obat-obatan yang mereka konsumsi dan juga pertolongan dari para dokter dan perawat
dan dukungan dari keluarga boleh menjadi sarana bagi kesembuhan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus melakukan isolasi mandiri. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga mengingat gereja kami, GKJW Rungkut. Terima kasih karena sampai saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun secara online, walaupun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami atau kakak-kakak pamong, tetapi kami masih terberkati melalui firman yang disampaikan. Kami masih terberkati melalui pujian-pujian yang kami nyanyikan. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati Bapak Pendeta dan keluarga. Tuhan juga berikan kesehatan agar Bapak Pendeta juga dapat melayani dengan baik. Berdoa pula untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai dengan RT RW di daerah kami. Kiranya Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah segala keputusan yang mereka ambil Tuhan Yesus, semuanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga rindu pandemi ini boleh segera berakhir. Kami juga rindu bertemu dengan teman-teman kami. Kami rindu bertemu dengan saudara-saudara kami. Kami rindu bisa melakukan aktivitas dengan bebas seperti sebelumnya. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, Tuhan Yesus. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Demikianlah doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Nah, ibadah hari ini telah berakhir. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Sebagai penutup, mari kita bersama berjalan bersama Yesus melalui pujian Jalan Serta Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri,
kita memuji bersama-sama. Demikian ibadah hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.